Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Dan pada video kali ini aku mau bahas soal TWK, khususnya pada bahasa Indonesia. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, di sini aku langsung aja masuk ke soal yang pertama. Nah, kalau kalian dapat soal bahasa Indonesia ya nanti saat tes, itu saran dari aku kalian bisa untuk mulai baca soalnya dulu gitu. Di bagian kalimat paling bawah ya teman-teman. Nah, kalau kalian udah dapat apa sih yang diminta, baru kalian bisa baca paragraf di atasnya gitu. Oke, kalau kita lihat di sini kan kalimat paling bawah itu kan kata stimulasi pada paragraf pertama bermakna. Oke, coba kita lihat kata stimulasi ya. Kita cari dulu. Nah, kalian bisa gunakan teknik scanning ya, membaca cepat gitu. Oke, aku udah dapat ya di sini kata stimulasi ada pada kalimat dalam tahap ini anak membutuhkan suatu stimulasi yang tepat agar proses belajarnya berjalan dengan baik. Oke, kita lihat opsi yang A, kemampuan untuk mempelajari sesuatu dengan baik. B. Sesuatu yang menjadi cambuk bagi peningkatan prestasi atau semangat belajar. C. Keinginan untuk mencari tahu sesuatu yang menarik perhatian. D. Suatu dorongan atau rangsangan yang diberikan dari luar. E. Tidak memiliki keinginan untuk mencari tahu suatu informasi. Nah, kalian tuh harus tahu juga nih, apa sih arti kata stimulasi? Nah, berdasarkan KBBI, itu kan stimulasi adalah rangsangan atau dorongan ya. Jadi kita lihat ke konteks kalimat yang tadi aku udah baca ya, yang aku temui, kira-kira yang masuk itu opsi yang mana sih? Yap, benar sekali ya kalau kalian jawab opsi yang D, suatu dorongan atau rangsangan yang diberikan dari luar. Nah, pada kalimat ini kan yang perlu diberikan dorongan atau rangsangan itu kan anak ya, supaya proses belajarnya itu dapat berjalan dengan baik. Gitu. Oke, di sini aku langsung aja ya, next ke soal yang berikutnya. Prof. Dr. Sina, MSI, berhasil menyelesaikan penelitian tentang perkembangan Bitcoin di kalangan remaja Indonesia. Perbaikan penulisan gelar dari kalimat tersebut adalah, nah untuk gelar ya, di sini juga kita kan harus tahu nih, penulisan huruf yang benar itu seperti apa. Nah kalau untuk gelar sendiri ya teman-teman, profesor itu bisa disingkat prof. Dan biasanya di tiap gelar itu ada tanda yang memisahkan titik gitu ya, ada tanda titik yang memisahkan di antara gelar-gelar itu. Nah, kalau kita lihat di soal itu kan Prof. Dr. gitu. Jadi harus dipisahkan dengan tanda titik. Prof. titik Dr. Nah, Dr. ini kan artinya bukan dokter ya, tapi doktor gitu. Nah, doktor yang S3, kuliah S3 itu kan punya gelar doktor. Untuk penulisan doktor yang betul itu adalah huruf D-nya besar, R-nya kecil, teman-teman. Oke, jadi opsi yang betul di sini kan opsi A ya, teman-teman. Nah, selain itu juga ada nih gelar MSI. Nah, kalian tuh juga harus tahu gitu ya tentang gelar-gelar ini gitu supaya kalian tuh paham gimana sih penulisannya yang betul. Nah, MSI itu ditulisnya M titik S-nya besar, I-nya kecil. Itu adalah gelar untuk M-nya itu kan magister ya. Titik SI itu adalah sains, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi, opsi yang tepat adalah opsi yang A. Oke, aku next aja ke soal yang berikutnya. Ingat ya, kita coba baca dulu kalimat akhirnya itu diminta apa. Supaya kita nggak capek juga ya untuk baca soalnya panjang-panjang gitu. Perbaikan kesalahan penulisan kata pada paragraf tersebut adalah, oke, untuk jawab soal ini kita coba bandingkan opsinya satu persatu. Yang A itu mengapit, ya. Coba kita lihat ada nggak sih kata-kata apit gitu ya di soalnya. Nah ini kan ada ya kata diapit gitu. Kata diapit di situ sebenarnya udah betul ya teman-teman. Jadi dia tuh nggak usah lagi dirubah menjadi mengapit gitu. Coba kita baca ya, sebuah daratan hijau yang diapit gunung Kashmir Utara. Betul ya, itu kan kalimatnya pasif jadinya ya. Oke, ini ya ada pada kalimat dan gunung batu berwarna kecoklatan mulai terlihat. Ini udah betul ya teman-teman berwarna ya, jadi nggak usah diganti lagi jadi berwarna gitu. Jadi opsi yang B itu salah. C,
Lembah Kashmir. Ini juga udah betul ya, ini nama tempat, jadi nggak usah diapa-apain lagi teman-teman. Opsi yang D, kecoklatan. Nah itu ya kata kecoklatan, ada kalimat gunung batu berwarna kecoklatan mulai terlihat. Nah opsi D ini betul ya teman-teman, karena kata kecoklatan itu yang betul adalah penulisannya kecoklatan. Karena kata kecoklatan ini yang sesuai tertera pada KBBI ya teman-teman, bukan kecoklatan gitu. Oke, di sini aku langsung aja ya lanjut ke soal yang berikutnya. Kata berimbuhan yang penulisannya kurang tepat pada wacana tersebut menurut KBBI adalah, oke coba kita lihat dulu opsi yang A, mencolok. Oke, ada pada kalimat ini ya, ini juga udah betul ya teman-teman sesuai dengan KBBI. Yang C, memakai. Ini juga udah betul ya sesuai KBBI. D, memerhatikan. Oke, ini salah ya. Dia itu bukan memerhatikan, tapi yang betul adalah memperhatikan ya dengan kalimatnya. Yaitu Aurel adalah perempuan yang sangat memperhatikan penampilannya. Karena kalau memerhatikan itu adalah bentuk tidak baku. Nah, karena kalimat di sini kan kalimat baku ya, jadi yang betul adalah memperhatikan. Oke, soal berikut ini kalian bisa nih untuk baca dulu perintah di kalimat akhirnya itu yang diminta apa. Kalimat yang berisi suatu keunggulan dari buku tersebut adalah, untuk jawab soal ini ya kalian harus baca gitu ya paragrafnya. Buku Pengantar Dasar Filsafat Pendidikan Indonesia karya Drs. Yahya Harahap, MPD, ini membahas tentang pendidikan dari sudut pandang filsafat dasar. Pendidikan sangatlah berkaitan dengan nilai-nilai yang timbul dari pengalaman dan pemikiran pemaknaan manusia. Buku ini membahas terkait perbedaan antara sebuah praktek pendidikan dan teori-teori pendidikan. Buku ini mampu memberikan informasi tentang sumber nilai dan cara memperoleh nilai tersebut karena pada dasarnya pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan nilai. Akan tetapi, pembaca pada umumnya atau pembaca pemula khususnya kurang bisa memahami isi teks yang diutarakan oleh pengarang sehingga tidak tersampaikan dengan baik. Oke, jadi kalau kita lihat ya, keunggulan buku itu ada pada kalimat buku ini mampu memperhatikan informasi tentang sumber nilai dan cara memperoleh nilai tersebut karena pada dasarnya pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan nilai. Jadi ada di kalimat keempat ya, teman-teman kalau nggak salah, yang berisikan keunggulan dari buku tersebut. Oh ya, untuk kamu yang mau perbanyak latihan soal dalam rangka persiapan SKD CPNS di tahun 2024 nanti, kalian bisa nih coba daftar kelasnya dari Bisa CPNS. Karena di situ udah ada mentor ya yang berpengalaman untuk mengajari kalian atau untuk membantu kalian dalam persiapan tes CPNS 2024 nanti. Nah, untuk caranya gampang banget ya, kalian bisa ikuti aja step by step-nya. Dan kalian jangan lupa juga nih untuk gunakan kode voucher Bisa CPNS Arta ya, huruf B-nya besar, C-nya besar, A-nya juga besar, supaya kalian itu dapat potongan harga 20.000. Oke, jangan lupa daftar ya. Di sini aku juga mau kasih kalian satu soal tambahan, coba kalian jawab kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat. Jawaban kalian bisa taruh aja di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.